Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 5? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya, dengan kondisi yang sehat. Pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Street Point Series Sunda SD atau MI kelas 5, pelajaran pendidikan Pancasila. Buku ini sendiri diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang oleh Dwi Tias Utami. Jadi sekalian, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas di bab 3 ya, menghargai keragaman di Indonesia, khususnya latihan ulangan bab 3 yang bagian C. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Pancasila kelas 5 ya. Langsung saja untuk yang bagian C. Di sini ada 5 buah soal ya, atau soal-soal uraian. Kita mulai dari soal yang pertama. Nah ini. Indonesia memiliki keragaman suku bangsa dan budaya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan keragaman itu. Apa saja faktor-faktor tersebut? Jelaskan. Nah ini. Jadi keragaman suku, bangsa, dan budaya itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Nah di sini saya tuliskan ada 4 buah faktor ya. Sebenarnya ada banyak, saya ambilkan 4. Sebenarnya di materi juga ada di sekalian ya, tetapi tidak dituliskan secara jelas ya. Ini untuk nomor 1 kira-kira seperti ini jawabannya ya. Jadi faktor penyebab keragaman suku bangsa dan budaya yang pertama letak strategis wilayah Indonesia ya, jelas ya. Indonesia itu letaknya sangat strategis ya, di antara 2 benua dan 2 samudra. Nah, tentunya dengan lokasi yang strategis tersebut menyebabkan banyak negara-negara lain yang datang ke Indonesia sehingga bisa menimbulkan keragaman gitu. Kemudian yang kedua, kondisi alam yang mempengaruhi keragaman budaya ya. Kondisi alam di Indonesia yang kita ketahui sendiri ya, bahwa kondisi alamnya itu mulai dari pantai, kemudian dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan itu ada semua di Indonesia ya, sehingga berpengaruh juga terhadap budaya. Yang ketiga, ada cepat dan tidaknya suatu masyarakat dalam menerima perubahan. Nah ini misalnya untuk masyarakat yang lebih mudah untuk menerima perubahan, biasanya akan cenderung lebih modern, sehingga budaya itu juga akan berpengaruh. Lah demikian juga ada juga masyarakat yang membatasi dengan budaya yang ada, sehingga itu juga mengakibatkan keragaman ya budaya. Kemudian yang keempat adalah negara kepulauan ya sendiri, karena setiap pulau memiliki budaya yang berbeda-beda. Itu untuk soal nomor 1. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Apa saja keuntungan yang diperoleh oleh bangsa Indonesia berkat adanya keragaman budaya? Jelaskanlah keuntungan dengan adanya keragaman budaya itu apa saja. Nah, di sini sudah saya tuliskan juga ya. Dengan adanya keragaman budaya, maka Indonesia memiliki kekayaan budaya yang menjadi daya tarik wisata dan menjadi keunikan bagi masyarakat dunia ya. Budaya-budaya di Indonesia itu tentunya sangat menarik wisatawan dari mancanegara atau dari luar negeri atau wisatawan asing ya. Lanjut kita ke soal nomor 3 ya. Ini ada gambar ya, perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada 2 orang anak ya. Maaf Ayu, tapi aku tidak memahami bahasa daerahmu. Nah, ini berarti tentunya mereka bercakap-cakap atau berbincang dengan menggunakan bahasa daerah. Dan mereka dari beda daerah, maka tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Coba kita baca ya. Di kelasmu ada siswa baru. Kamu mengajaknya berbicara menggunakan bahasa daerahmu. Dia tidak mengerti bahasa daerahmu. Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Dan misalnya kita tinggal di Jawa. Ya, di Jawa sendiri aja ada bahasa yang berbeda ya. Misalnya di Jawa Tengah. Kedatangan teman yang dari
Jawa Barat ya, menggunakan bahasa Sunda. Kita ajak ngomong dengan bahasa Jawa ya, sedangkan dia terbiasa menggunakan bahasa Sunda, tentunya dia tidak akan bisa nyambung. Nah, untuk itu kira-kira yang sebaiknya kita lakukan apa? Untuk soal nomor 3 di sini sudah saya tuliskan ya. Mengajak teman berbicara menggunakan bahasa Indonesia agar semua paham atau mengerti. Nah, itu ya. Kita gunakan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Kita lanjut ke soal nomor 4, tuliskan 3 contoh keragaman di Indonesia beserta cara menghargainya. Nah, ini ya keragaman di Indonesia. Ada keragaman agama. Itu caranya dengan saling toleransi. Kemudian ada keragaman bahasa daerah, itu caranya dengan menggunakan bahasa daerah di rumah dan bahasa Indonesia dengan suku lain. Jadi kalau mungkin di daerah kita bisa kita gunakan bahasa daerah, tapi kalau kita keluar daerah supaya semuanya paham, kita gunakan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Kemudian keragaman berikutnya ada keragaman budaya. Cara menghargainya dengan menghargai budaya lain ya. Itu. Selanjutnya kita ke soal terakhir ya, nomor 5. Nah, ini keragaman suku bangsa dapat kita temui di lingkungan tempat tinggal. Perbedaan suku bangsa tidak boleh membuat kita saling bermusuhan. Kita harus saling menghormati walaupun berbeda suku bangsa. Yang pertanyaannya yang A, tulislah contoh sikap saling menghargai keragaman suku bangsa dengan tetangga. Lah ini contoh sikapnya, yaitu bergaul dengan semua warga tanpa memandang suku bangsa. Kemudian untuk yang B, apa manfaat sikap tersebut? Ya, dengan bergaul dengan semua warga tanpa memandang suku bangsa, manfaatnya akan tercipta kerukunan dalam bertetangga. Itu ya adik-adik sekalian ya, untuk penjelasan latihan ulangan bab 3 A, B, dan C sudah kita bahas. Untuk pembahasan soal berikutnya tetap ikuti terus di channel YouTube Privanista. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.